Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Mufaroha akan menjelaskan tentang problematika yang muncul terkait dengan persoalan zakat. Sebelum ke pembahasan inti, saya akan mengulas sedikit tentang zakat. Macam zakat itu ada dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Selanjutnya pengertian zakat. Pengertian zakat itu ada dua segi. Yang pertama dari segi bahasa, dan yang kedua dari segi istilah. Zakat menurut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan zakat menurut istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya, keutamaan zakat. Keutamaan zakat itu ada 4 yang paling inti. Yang pertama, zakat dapat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayar zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua, membersihkan jiwa para muzaki. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzaki dari sifat-sifat kikir, tamak, serta membersihkan diri dari dosa atau penyakit hati lainnya antara si miskin kepada si kaya atau si penerima zakat kepada yang menunaikan zakat. Yang ketiga, menghilangkan rasa iri hati dan benci. Karena orang yang biasanya ekonominya lemah, timbul rasa iri hati atau benci kepada orang kaya atau orang yang dapat menunaikan zakat. Oleh karena itu, adanya zakat dapat menumbuhkan penghidupan yang serba kecukupan. Dan yang terakhir, adanya zakat dapat membentuk masyarakat yang makmur. Selanjutnya yaitu persoalan zakat. Sebelum mengetahui problematika yang terkait dengan persoalan zakat, kita harus mengetahui dulu persoalan-persoalan zakat. Persoalan zakat itu diantaranya: 1. Kurangnya kesadaran berzakat. Permasalahan zakat yang terbesar adalah kurangnya kesadaran umat Islam untuk berzakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada akhir-akhir ini, tetapi sudah sejak dahulu kala. Kurangnya kesadaran berzakat itu karena banyak lembaga atau sekelompok masyarakat yang membentuk kepanitiaan zakat fitrah dengan tanpa penunjukan atau pengesahan imam atau pejabat yang berwenang. Kepanitiaan yang demikian itu tidaklah bisa disamakan dengan amil yang sah. Yang kedua, bagian amil yang melebihi batas. Pada beberapa dasawarsa terakhir ini sering terjadi penyimpangan penyaluran zakat, seperti pihak-pihak yang tidak berhak menerima zakat ternyata meminta bagian, dan ada pula pihak yang berhak menerima zakat ternyata memperoleh bagian yang sangat banyak atau melebihi haknya. Yang ketiga, harta zakat digunakan membangun masjid. Karena adanya pendapat tentang fisabilillah yang keliru di masyarakat, maka dari itu mereka lebih mementingkan kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, atau masjid untuk kemaslahatan umat, tetapi menggunakan harta hasil pengelompokan zakat.
persoalan yang keempat yaitu zakat fitrah menggunakan uang. Di sini tidak jarang mereka yang menjadi panitia itu tidak banyak yang tahu tentang masalah zakat fitrah. Akibatnya mereka mengumumkan kepada masyarakat bahwa pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan dengan uang. Bahkan ada pula yang dengan pemotongan gaji apabila dia seorang pegawai. Padahal di dalam kitab Fathul Mu'in sudah dikemukakan bahwa membayar zakat fitrah memakai uang tidaklah memenuhi syarat. Adapun membayarnya dengan barang yang cacat, termasuk beras cetak atau raskin atau beras untuk orang miskin, juga tidak memenuhi syarat sahnya zakat. Selanjutnya, zakat profesi. Munculnya undang-undang zakat dan sejenisnya melahirkan banyak protes dari masyarakat yang intinya bahwa profesi tidak perlu dizakati. Bertolak dari keuntungan atau pahala yang sangat besar yang diperoleh oleh muzaki, maka alangkah baiknya jika rezeki apa saja dan dari mana saja tetap harus dizakati. Yang terakhir yaitu zakat dan pajak. Karena dengan adanya zakat, maka orang Islam mempunyai bukti pembayaran zakat 2,5% dari penghasilannya. Jadi tidak perlu membayar pajak sampai 15%, namun cukup 12,5% saja. Dari situlah timbul persoalan zakat dengan pajak. Nah, itulah tadi persoalan-persoalan zakat secara umum yang sering kita jumpai baik di negara Indonesia sendiri maupun di negara-negara lain. Nah, kita ke pembahasan inti, yaitu problematika yang muncul terkait dengan persoalan zakat. Di antaranya problematika ketimpangan, problematika meminta-minta, problematika dengki dan rusaknya hubungan dengan sesama, dan yang terakhir problematika bencana. Untuk problematika yang pertama yaitu problematika ketimpangan, dampaknya itu seperti adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Ketimpangan sendiri itu berarti adanya jarak yang terjadi di masyarakat, karena hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun budaya. Yang kedua, kurangnya pengelolaan zakat secara optimal oleh beberapa negara. Zakat itu dapat menjadi variabel penutup terjadinya ketimpangan ekonomi di masyarakat jika bisa dikelola dengan baik. Namun, potensi tersebut belum digarap secara optimal oleh beberapa negara, khususnya Indonesia sendiri, yang salah satunya tercermin dari masih minimnya jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya, adanya angka kemiskinan dan kesenjangan pendapat. Zakat itu pada hakikatnya merupakan upaya untuk mendistribusikan kembali aset dan kekayaan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi betul-betul dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga dapat menjadi upaya mengoreksi persoalan-persoalan ketidakadilan yang muncul pada fase pradistribusi ataupun pada pasca produksi. Oleh karena itu, adanya pendistribusian zakat yang kurang maksimal dapat memberi dampak tersendiri, yaitu tadi angka kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Yang kedua, problematika meminta-minta.
Faktornya itu karena adanya mental lemah atau pesimis yang tertanam pada diri masing-masing orang. Hal itu karena banyak orang yang lebih suka mengemis daripada bekerja. Adanya mental lemah atau pesimis itu tertanam pada diri masing-masing orang karena kerasnya mencari lapangan kerja atau berat kerja yang dilakukan menjadi salah satu faktor seseorang pesimis bekerja dan lebih memilih untuk mengemis. Yang kedua, karena kurangnya pemahaman pengetahuan umum ataupun agama tentang pentingnya bekerja. Jika seseorang kurang memahami pentingnya suatu pekerjaan, maka bisa menimbulkan tidak adanya keinginan untuk bekerja dengan kerja keras yang sesungguhnya. Dari situ mereka lebih memilih jalan yang lebih praktis dan cepat, seperti meminta-minta. Yang ketiga, karena kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Hal ini dapat menjadikan sarana meminta-minta sebagai hal yang sangat mudah karena tidak membutuhkan keahlian atau kepandaian seseorang tersendiri. Dan yang terakhir, banyaknya orang yang lebih suka mengemis daripada bekerja, yaitu tadi faktor yang mendorongnya karena pendapatan yang didapat dari meminta-minta itu lebih cepat tanpa harus bersusah payah terlebih dahulu. Selanjutnya, problematika dengki dan rusaknya hubungan dengan sesama disebabkan karena ketidakmerataan pembagian zakat kepada yang berhak menerima. Hal ini dapat menimbulkan timbulnya rasa iri atau dengki kepada sesama yang tidak mendapatkan jatah zakat, serta dapat menimbulkan rusaknya hubungan antar sesama. Selanjutnya, orang yang dapat menunaikan zakat termasuk golongan orang mampu jika dilihat dari materinya. Karena itu dapat menimbulkan seseorang ingin menampakkan harta yang dimilikinya atau yang dikeluarkan, atau timbulnya sifat ria. Selanjutnya, penyakit hati yang berkelanjutan terhadap orang yang menunaikan atau memperoleh zakat itu juga dapat menimbulkan rusaknya hubungan antar sesama. Yang keempat, problematika bencana. Ini problematika yang terakhir. Faktornya itu karena terjadinya pertikaian antar sesama yang diakibatkan adanya ketidakadilan ketika pembagian zakat kepada penerima zakat atau ketika pengelolaannya. Yang kedua, penyelewengan pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seperti tadi, dana zakat digunakan untuk membangun kepentingan-kepentingan umum seperti sekolah, masjid, atau yang lainnya. Yang terakhir, kurangnya kesadaran atau kelalaian antar sesama dalam mengatasi persoalan pengelolaan zakat. Hal ini juga dapat menimbulkan bencana, entah itu bencana antar sesama atau perorangan. Nah, itulah tadi problematika secara umum yang terjadi akibat persoalan adanya zakat. Dari sini, jika ada yang kurang atau tidak berkenan untuk pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.